Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita saat ini tidak beribadah bersama di gereja ini, tapi kita percaya bahwasannya di rumah jemaat Bapak Ibu semua masing-masing ada hadirat Tuhan hadir. Dan kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kematiannya. Kita mau berterima kasih juga atas kebangkitannya yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan rasa syukur ini. Dengan kondisi apapun, kita mau nyatakan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami.
operasi dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kami. Amin. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara roh mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita yakin percaya semangat Kristus sudah bangkit bagi kita. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan terpujilah nama Tuhan. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Mari katakan terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan. dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Raja-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Mari katakan, mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita mau angkat pujian ini, betapa hebat.
semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Kita panggil namanya Tuhan Allah kita. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sekali kita panggil namanya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau bernyanyi dan bersuka atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah penyelamat dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Dialah Yesus penyelamat dalam kehidupan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur bagi kami Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah. Katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Engkaulah pelindung bagi jiwa kami Tuhan. Manakah kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah Aku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
jadikan Engkau penyelamat di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan yang saat ini terjadi Tuhan di bangsa dan negara kami Tuhan, kami mau tetap memuji dan memuliakan Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah penyelamat di dalam kehidupan kami. Engkaulah pelindung dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menjadi juru selamat bagi hidup kami. Engkau telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Mari katakan, nyanyi dan bersoraklah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita menyatukan hati kita bersama-sama sebelum kita dilawat oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarkan seperti pujian yang kami nyanyikan bersama. Hanya Tuhanlah penyelamat kami. Tuhanlah janji-Mu yang kami bisa pegang. Dan biarkan dalam situasi apapun yang terjadi, kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan. Bahkan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, di bumi, di surga, semua tunduk akan Engkau. Kami rindu hari ini, kami tetap menaikkan pujian kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami tetap mengagungkan Engkau. Dan kami hari ini rindu dikuatkan, diteguhkan, dan ditegur oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami mengerti, untuk kami percaya, untuk kami taat dan tunduk akan setiap kebenaran itu. Lawat kami setiap pribadi, dimanapun kami berada, baik jemaat Tuhan, jemaat GMI Jakarta Pusat maupun siapa saja mengikuti ibadah ini. Kami percaya Engkau ikat kami, Engkau persatukan kami di dalam Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya sampai minggu ini? Sudah beberapa minggu kita tidak jumpa di gereja ini, bahkan semua aktivitas nyaris sebagian besar dilakukan di rumah. Bagaimana kabarnya? Apakah makin indah atau makin mumet? Ya. Harapan saya semuanya makin indah, makin bersuka cita. Apa yang selama ini sulit kita dapatkan, kebersamaan dengan keluarga, justru dengan wabah, dengan kondisi sekarang ini, Bapak Ibu diberi peluang yang banyak. Saudara, masa-masa krisis ini semestinya
saya dan saudara itu bersatu. Masa-masa krisis ini sebenarnya menjadikan keluarga-keluarga juga bersatu. Masa-masa krisis ini sebenarnya menjadikan kita semua orang percaya juga bersatu. Masa-masa krisis ini sebenarnya menjadikan semua elemen bangsa ini bersatu. Tapi saudara, faktanya justru kadang-kadang dalam masa kritis atau krisis inilah terjadi ada banyak hal yang membuat mungkin konflik atau perselisihan terjadi. Saudara, saya akan mengemukakan kepada kita, belakang ini sempat mengganggu juga pikiran saya dan menjadi satu pertanyaan besar. Di tengah-tengah kita memerangi wabah COVID-19 ini, sudah ada banyak ketidaksamaan, ketidaksesuaian. Pertama-tama ada aturan dari pemerintah, di antara kita sudah muncul perbedaan. Pertama-tama ada muncul aturan jangan ibadah di gereja. Wow, begitu banyak perdebatan-perdebatan. Kenapa kita harus tidak boleh? Kenapa kita harus takut? Kenapa harus ini? Kenapa begitu banyak? Bahkan sampai kepada sikap tentang wabah ini pun ada banyak pertentangan. Yang terakhir-terakhir ini yang saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti tanpa mau memperbesar masalah ini. Tapi saya sedang ingin mengungkapkan ini sembari kita mempertanyakan keberadaan kita tentunya. Termasuk ketika mengatasi ini pun konsep-konsep yang berbeda berseliweran. Saudara, yang saya sebutkan tadi contoh-contoh yang terjadi bukan antara orang percaya dan orang belum percaya. Bukan antara golongan-golongan yang digerakkan oleh karena politik, bukan. Yang saya angkat tadi adalah antara kita orang percaya yang memakai label sama, Kristen. Saudara, dalam perjalanan kehidupan iman saya selalu bertanya, semestinya saya dan siapa saja yang memakai label sama Kristen, semestinya tidak akan ada banyak perbedaan. Semestinya tidak akan ada banyak pertentangan. Semestinya akan ada banyak kesamaan. Akan dengan mudah untuk bersama-sama. Akan dengan mudah untuk kita bersatu. Akan dengan mudah untuk kita sepakat. Semestinya. Tapi faktanya bukan seperti itu, bukan? Masing-masing mengatasnamakan Kristus. Masing-masing mengatasnamakan Kristen. Tapi masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Kalau demikian saudara, sebetulnya siapa yang sedang kita ikuti? Kalau seperti itunya sebenarnya siapa yang sedang saya ikuti, saudara ikuti? Semestinya kalau saya mengikuti, saudara mengikuti, yang lain mengikuti, orang yang sama, tidak mungkin berbeda. Sudah, maka kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan untuk kita boleh bersama-sama mengoreksi, mengevaluasi siapa yang sedang saya dan saudara ikuti sebenarnya dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 20 bagian yang ke B sampai ayat 21. 2 ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 20b sampai dengan ayat 21. Demikian saya akan membaca firman Tuhan ini.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan dari ayat ini tentang tema mengikuti jejak kaki Yesus. Mengikuti jejak kaki Yesus. Memang secara letterlik tertulis di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-21 dikatakan, ya, yang tadi kita baca bersama-sama, ayat 21 dengan jelas dikatakan demikian, ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kalau kita membaca atau memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, dan sebetulnya kita bisa juga bandingkan dengan bagian-bagian lain. Sebenarnya Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus, selain dia pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara, yang datang untuk menebus saya dan saudara, Tuhan Yesus juga menjadi satu pribadi yang secara kehidupannya betul-betul bukan hanya menolong, bukan hanya menebus, tetapi memberi teladan. Bagaimana semestinya saya dan saudara hidup. Jadi Kristus selain sebagai juru selamat, sebagai penebus, Kristus juga pemberi teladan bagi saya dan saudara, bagi kita semuanya yang percaya kepadanya. Maka hari ini kita merenungkan bagaimana saya dan saudara mengikuti teladannya. Bukan teladan saya sendiri, bukan teladan A, teladan B. Sudah, saya sedang tidak mengartikan berarti oke, saya tidak melakukan sesuatu yang benar, bukan. Tapi siapapun yang kita ikuti harus kita ikuti karena Kristus teladannya. Karena kalau tidak demikian, masing-masing orang punya yang diikuti, maka seperti hari-hari ini itu terjadi. Konflik dan pertentangan. Dan semua orang merasa dirinya benar. Semestinya yang harus kita jadikan teladan atau panutan itu hanyalah Tuhan Yesus saja. Saudara, dalam buku Tom Allen yang berjudul tentang 10 hambatan pertumbuhan iman, sebetulnya salah satu yang dibahas adalah apa ciri atau apa penghambat iman kita bertumbuh. Salah satunya adalah mengidolakan, menjadikan orang-orang tertentu idola. Dan penjelasannya sangat sederhana dipahami, bisa dipahami. Kita contohkan saja, nggak usah jauh-jauh di gereja kita. Kalau sempat di gereja kita ada 4-5 orang yang diidolakan masing-masing. Si A ngidolakan si A, si A ngidolakan entah berapa orang ya. Saya takut nyebut nama juga. Apa enggak satu dan lain bisa saling konflik? Karena masing-masing ada pengikut. Tapi coba kalau kita berbicara mengidolakan satu. Siapa? Kristus. Mencontoh satu. Siapa? Kristus. Semua kita akan gampang menuju ke arah yang sama. Jadi Kristus selain sebagai penebus kita, dia juga pemberi atau teladan bagi kita. Saudara, kita akan coba melihat, saudaraku, bagian yang pertama tentang penjelasan yang dari ayat ini. Saudara, saya ingin mengajak kita bagaimana kita mengikuti jejak kaki Kristus. Mengikuti jejak kaki Yesus.
Sebenarnya bagi kita orang-orang Metodis, khususnya Metodis Wilayah 2, bukan satu hal yang baru. Karena beberapa tahun terakhir sebetulnya, mungkin 3 tahun ke sana lah ya, 2 tahun ke sana lah ya, kita banyak berbicara tentang walk as Jesus walk. Berjalan seperti Yesus telah berjalan, artinya hidup seperti Yesus lah gitu sederhananya. Saudara, kalau kita berbicara tentang mengikuti jejak saudara, sebenarnya secara sederhana, saya dan saudara ini meneladani Kristus. Mencontoh bagaimana Yesus hidup, bagaimana prioritasnya, bagaimana karakternya, kita ikuti. Saudara, ada banyak orang ketika berbicara meneladani Kristus, hanya salah satu sisi saja yang disukai. 2 minggu lalu saya sebutkan, tidak ada mahkota tanpa salib. Tapi banyak orang lebih senang mahkota, bukan? Minggu lalu Pak Guru khotbah tentang bertumbuh dalam jalan salib. Berapa orang yang senang ketika kita bicara salib? Ketika bicara tentang mengikut jejak Kristus, yang kita selalu kutip siapa? Oh, Kristus pembuat mujizat, Kristus anak Allah, Kristus bisa lakukan ini itu, Kristus bisa berjalan di atas air, Kristus bisa menghadik angin ribut, Kristus bisa yang semua yang hebat-hebat yang saya dan saudara secara manusia sukai. Pada ketika kita berbicara mengikuti jejak Kristus, mengikuti jejak yang benar-benar Kristus tekankan dalam Injil. Saudara, ketika kita berbicara tentang mengikuti jejak, saya katakan tadi, saudara mungkin ya memang dalam gambar itu enak ya karena jejaknya cuma itu, gampang. Tapi faktanya kan jejak, kita ngikuti jejak di antara banyak jejak, itu enggak gampang. Sudah umpamanya di pantai, kita contohkan sederhana, di pantai ada banyak orang lewat situ, kemudian di salah satunya mungkin contohnya lah umpamanya saya lewat situ, kemudian saudara ikuti jejak saya, belum tentu bisa. Karena banyak tapak. Nah, ketika kita mengikuti jejak Kristus, kalau kita tidak hati-hati, kekhawatiran muncul apa? Anda mengikuti jejak orang lain yang mengatasnamakan Kristus. Padahal yang saya dan saudara harus ikuti adalah jejak Kristus. Ketika kita berbicara jejak Kristus, saudaraku, salah satunya yang saudara saya dan saya harus lihat adalah bagaimana Injil menyaksikan tentang prioritas kehidupan Yesus. Prioritas kehidupan Yesus kita bisa lihat bagaimana doanya. Doa bukan sekedar berbicara rutinitas doa, bukan. Bagaimana dia mengutamakan Allah sebenarnya. Bagaimana dia bergantung kepada Allah. Bahkan yang belum lupa dari ingatan kita waktu masa passion kemarin. Ketika Yesus doa di Taman Getsemani. Satu pertanyaan, Tuhan, ya Bapa, kalaulah mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tapi jika pun tidak, jangan kehendakku tapi kehendakmu. Saudara, doa yang betul-betul bergantung, bukan ritual ngomong, bukan. Saya sudah tahu bagaimana Bapak Ibu menjalankan doa yang setiap malam pukul 9 kita lakukan. Dijalankan Bapak Ibu ya, di rumah ya. Saudara ajak keluarga. Saudara doa tidak perlu lama-lama kalau ajak anak-anak. Mungkin 5 menit boleh. Bukan berarti 5 menit tidak lebih bagus daripada yang 1 jam, tidak. Kalau ajak anak-anakmu jangan 1 jam. Nanti aminnya besok pagi anak-anak itu 5 menit. Saya kalau doa sama anak-anak 5 menit paling banter. Latih. Tapi doa yang saya maksud ini bukan sekedar itu, ritual itu. Sudah prioritas lagi apa dikatakan sana? Dalam Alkitab, dalam Injil dikatakan tentang bagaimana Yesus taat dengan agenda Bapa. Apa yang terjadi termasuk apa yang kita saksikan malam pada masa-masa penderitaan itu sesuai dengan agenda. Maka setiap kali Yesus di dalam Injil dikatakan apa? Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan kita para nabi.
mengikuti agenda Bapa, bukan agendanya. Disebutkan di dalam apa? Tentang bagaimana ketatakan firman, bagaimana Kristus mengagungkan Allah. Berarti penyembahannya, bagaimana Yesus membangun satu hubungan. Berarti menyangkut hubungannya dengan orang lain. Saudaraku, saudara, saya sebut ini karena kita berbicara tentang menapaki. Saya tidak uraikan karena saya ingin sebut saja. Tidak bicara detail tentang ini. Termasuk saudaraku, kalau kita berbicara tentang bagaimana prioritas Yesus, Tuhan Yesus itu begitu bergantung dengan apa? Pimpinan Roh Kudus. Maka ketika kita berbicara tentang pencobaan pun, perhatikan, setelah dibaptisnya pun dengan Roh Kudus itu dibawa. Saya membawa Roh Kudus ke sana. Roh Kudus memimpin Yesus. Saudara, ketika kita berbicara tentang prioritas ini juga yang harus saya dan saudara ikuti, tapaki di dalam kita mengikuti jejak Yesus Kristus. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mengikuti prioritas yang 6 tadi tidak susah. Doa, semua orang berdoa. Nyanyi, menyembah, baca Alkitab, kemudian mungkin bersekutu, ya. Tapi saudara, saya ingin bicarakan sesuatu yang lebih esensi dari ritual itu. Saya ingin mengajak kita melihat sesuatu yang lebih mendasar penting daripada ritual itu. Kebiasaan doa, kebiasaan baca firman, kebiasaan mungkin kita bersekutu dan sebagainya. Ini semua kan kita latih dan biasanya kita lakukan. Nah, apakah cukup itu mengikuti jejak kaki Yesus? Apakah cukup seperti itu mengikuti jejak kaki Yesus? Saudaraku. Saudara mungkin sudah berpikir kalau sudah berdoa, sudah baca firman, saudara mungkin sudah ikut persekutuan yang ada, saudara mungkin ya minta pimpinan Roh Kudus, saudara mungkin juga ikuti setiap agenda yang ada, sudah berpikir, Pak saya sudah ikuti jejak kaki Yesus. Nanti dulu. Karena ada banyak orang yang melakukan itu semua hanya rutinitas. Saudara, suatu ketika Tuhan menegur saya dalam kehidupan pribadi saya. Setiap hari saya memimpin doa pagi dalam pelayanan gereja yang lama. Jam 5 pagi. Setiap hari saya nggak pernah telat lah. Jam 5 pagi terus pimpin doa pagi. Hingga suatu ketika ada muncul pertanyaan dalam diri saya. Sumardi, kau tetap setianya melakukannya? Sumardi, kamu benar-benarnya ini berdoa? Sudah pertanyaan itu makin kuat. Yang akhirnya terus kemudian, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak hanya terjebak kepada rutinitas. Setiap jam 5 doa, setiap jam 5 doa, setiap jam 5 doa, setiap hari. Minggu saja yang libur, karena minggu ibadah jam 6. Jadi saudara, yang saya mau katakan, yang mau saya saksikan adalah rutin melakukan itu belum berarti saya dan saudara mengikuti jejak Yesus. Saya ingin berbicara apa yang menjiwai kenapa Kristus begitu setia melakukan semua itu. Saya menyampaikan 2 hal hari ini. Pertama yang kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus adalah kesetiaan dan ketaatannya akan firman. Dan kalau saudara memperhatikan, Tuhan Yesus itu benar-benar bersandar, bergantung akan firman. Jadi Bapak Ibu di rumah, ketika Bapak Ibu selesai doa bersama, selesai doa amin, apa yang Bapak Ibu katakan? Suatu ketika saya mengajak orang mengunjungi jemaat. Ya, mengunjungi jemaat. Ini beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan di sini saudara, jangan khawatir. Jemaat sakit, kami doa bersama, tumpang tangan lagi. Doanya pada waktu doa saya pikir semua jemaat dengan keyakinan tentang kesembuhan orang ini. Saudara, selesai doa, kami permisi. Belum sampai keluar rumah sakit, masih di lift rumah sakit. Belum krisis waktu itu ya, udah berapa tahun yang lalu soalnya. Salah satu dari tim doa itu ngomong apa? Pak, kayaknya sudah gak bisa ditolong lagi ya.
Saya langsung lihat. Jadi ngapain tadi doa? Saudara, bukankah banyak aktivitas yang saya dan saudara kerjakan tapi tanpa spirit, tanpa kuasa, tanpa power? Karena saya dan saudara mengerjakannya hanya rutin. Tetapi Yesus mengajar kepada kita bagaimana dia setia, bagaimana dia taat dan benar-benar bersandar pada firman itu. Dia tahu bahwa ketika dia hidup benar, kalaupun dia melompat dari atas bubungan bait Allah itu di atas bubungan apapun, malaikat akan datang dia. Dia tahu kebenaran itu. Tapi dia juga tahu kebenaran bahwa manusia hidup harus taat kepada Allah saja. Dan dia tetap bergantung kepada kebenaran firman itu. Saudara, dia tahu bahwa sebenarnya perkara gampang untuk mengubah. Detik itu pun bisa dilakukan, ubahkan batu jadi roti. Tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Dia setia, dia taat. Dan bersandar akan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara berbicara tentang bagian yang pertama ini berarti kesetiaan, ketaatan dan bagaimana Kristus bersandar itulah yang membuat dosa. Kuasa dosa ditaklukkan. Saudara, kenapa banyak orang percaya melakukan doa, melakukan apa, tapi sepertinya tanpa kuasa? Karena kita tidak setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, makanya kenapa setiap kali saya sendiri membaca firman Tuhan, saya sendiri menyampaikan firman Tuhan atau mengajak keluarga renungan, saya selalu minta satu hal, Tuhan mampukan saya untuk taat dan tunduk. Karena ketika saya dan saudara taat tunduk akan kebenaran firman Tuhan, inilah kuasa itu nyata. Saudara, yang kedua yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana Kristus yang menjiwai aktivitas rohani tadi, yang 6 tadi, prioritas tadi, selain ketaatannya, kesetiaannya juga adalah kasihnya, pengampunannya. Saudara, mengajari orang mengampuni gampang bukan? Tapi ketika ada orang berbuat sesuatu kepada Anda yang sangat menyakitkan Anda, apakah segampang Anda menasihati itu Anda mengampuni? Ketika kita bicara, aduh ampunilah, ampunilah. Ketika kita punya masalah, ayo ampuni, ini masalah saya lain, beda dengan masalahmu. Kita selalu berpikir masalah kita lebih besar dari masalah orang lain. Tapi Kristus ketika dia justru terpaku di kayu salib, dia masih mengajarkan, memberikan teladan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, jadi bukan Tuhan, bukan hanya ngomong. Saudara, dalam dunia ini seringkali yang banyak ngomong sedikit menolong ya. Makanya saya senang juga ada satu title gini, kalau nggak nolong jangan ngomong. Oh, ya. Kita kan kadang-kadang ngomong tapi kagak nolong. Jadi, oh iya, itu mengiang, jadi terngiang dalam diri saya. Oh, kalau nggak nolong jangan ngomong. Ya udahlah, diam aja kalau nggak bisa nolong. Ya, kalau Anda bisa nolong lah, nggak usah banyak ngomong. Saudara, Kristus memberikan kepada kita pengajaran kasih. Kasih yang bukan indah. Kasih yang mengorbankan nyawa. Pengampunan yang bukan murahan. Pengampunan yang dia ucapkan justru ketika dia terpaku di kayu salib. Maka pengampunan kasih itu yang menjadi satu kekuatan yang diajarkan kepada saya dan saudara. Ketika kita mengerjakan bagaimana hubungan dengan sesama. Mengampuni. Banyak di antara orang percaya itu enggak mengampuni.
numpuk. Oh enggak, dilupakan. Saya sudah melupakan kok, tapi masih ingat juga. Omongnya. Nanti kalau sudah meletus baru diingat. 17 tahun yang lalu diingat lagi 1, 2, 3 bermunculan. Mengampuni. Saudara mengikuti jejak kaki Kristus. Saudara, sengaja saya memilih judul ini. Tema ini. Karena salah satu buku yang direkomendasi oleh John Wesley untuk dibaca oleh kita supaya kita bertumbuh adalah buku yang berjudul Imitatio Christi. Imitasi Kristus sebetulnya. Tapi buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia oleh Obor. Yayasan Obor itu judulnya Mengikuti Jejak Kaki Kristus atau Mengikuti Jejak Kristus. Saudara, ketika saya membaca buku ini, bukunya sangat kecil. Nanti kalau sudah selesai boleh beli karena belum ada yang yang elektronik ya. Sudah bisa membaca. Tapi saudara, di dalam buku ini sebetulnya kalau sudah membaca isinya apa? Bagaimana mengikuti Kristus. Belajar contoh dari teladannya bagaimana perlakuan Yesus dalam kehidupannya baik terhadap Allah. Tentu sikapnya tentang dunia ini. Saya beberapa kali kutip di dalamnya. Karena ketika saya membaca ini seolah-olah saya tidak menginjak bumi. Maksudnya bukan karena punya ilmu, bukan. Ini pokoknya berbicara sesuatu kita ini hidup betul-betul rohani. Kalau kita mungkin gak tertarik. Karena banyak orang yang ingin ikut Yesus tapi tertarik di dunia. Betul? Padahal Tuhan katakan apa? Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Apa? Allah dan Mammon. Tapi pengajaran-pengajaran baru atau orang-orang yang pengajaran yang digandrungi orang bisa ikut Tuhan tapi bisa meluk Mammon. Imitatio Christi tidak mengajarkan itu. Bagaimana saya dan saudara betul-betul seperti apa yang dikhotbahkan guru minggu lalu. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang teladan atau tiruan Kristus, bagaimana kita boleh hidup seperti yang Tuhan Yesus hidupi. Memiliki ketaatan, ya, memiliki satu keteladanan dalam hal bersandar kepada firman Tuhan dan termasuk dalam hal pengampunan. Yang kedua saudara, dalam bagian ini saya ingin menjelaskan saudaraku, ketika kita berbicara mengikuti jejak Kristus itu, sebetulnya mengikuti jejak Kristus bagi saya dan saudara itu bukan sekedar istilah. Tapi mengikuti jejak Kristus ini juga sebagai sebuah panggilan. Saudara, kalau kita berbicara tentang Kristen, apa itu Kristen? Banyak orang terperangkap sekarang bicara Kristen itu agama. Apa Kristen? Kristen itu sebenarnya sederhana, itu nama ejekannya itu. Sekelompok orang yang mengikuti Kristus dan ajarannya disebut Kristen. Ya kan? Seperti umpamanya contoh gini. Orang yang suka sama slang disebut apa? Slankers. Orang yang suka makan sayur-sayuran disebut ya, vegetarian. Jadi artinya dari nama itu mau gak mau Anda harus mengikuti jejak kaki Kristus. Karena kalau nama itu gak Anda barengi dengan akibatnya, maka nama itu gak berlaku untuk Anda, untuk saya. Contoh sederhana gini, saya ngomong, saya ini vegetarian tapi makan daging. Ya, gak ada kan? Sumadi vegetarian ya? Iya, tapi saya makan daging. Ya udah gugur namanya. Sumadi sering kerja, tapi yang didengar musiknya keroncong. Bengawan Solo, sering kerja dari mana? Ya enggak.
Nah, Anda dan saya pengikut Kristus, tapi tidak mengikuti jejak Kristus. Sudah batal sebetulnya, namanya nggak Kristen lagi. Entah apa namanya. Jadi ketika kita berbicara tentang mengikuti jejak kaki Kristus, berarti saya dan saudaraku, dipanggil memang untuk itu. Maka orang Kristen tidak bisa disebut Kristen jika tidak mengikuti jejak kaki Kristus. Karena saya dan saudara mengikuti jejak kaki Kristus, itulah saya dan saudara disebut Kristen. Nah, makanya tadi kembali kepada pertanyaan saya di awal. Semestinya saya dan saudara yang mengaku diri Kristen, kita berjalan pada jejak kaki yang sama. Gak berbeda. Karena Kristen berarti pengikut. Dan memang saudaraku, bicara pengikut itu memang pengikut saudaraku. Kalau kita menjelaskan tentang murid ya, sebenarnya murid itu ngikuti guru. Ya, murid sekarang aja yang aneh. Ditanya siapa yang murid suka dengan guru ini. Aneh bagi saya itu sekarang. Namanya murid itu ngikut guru. Sekarang tidak. Guru ikut murid. Anak-anak senang belajar apa? Senang belajar kelompok atau senang belajar sendiri? Banyak yang kelompok, buatlah kelompok. Aneh itu prinsipnya. Prinsip Alkitab enggak gitu. Ya. Jadi mungkin nanti lain kesempatan kita bicara tentang bagaimana murid. Tapi murid itu mengikut guru kemana jalan. Bahkan saudaraku, gaya jalan gurunya pun diikuti. Gaya jalan bukan masalah prinsip kebenaran. Gaya jalan, cara ngomong. Ya. Jadi saudara kalau sudah punya murid-murid punya orang-orang di toko-toko apakah filsafat atau musik ya. Mengikutnya siapa ya seperti itulah. Itu murid namanya. Dan kita Kristen berarti murid atau pengikut Kristus. Saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 Paulus pernah berkata gini, jadilah pengikutku. Tapi perhatikan baik-baik, enggak berhenti di sana. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara, di sini Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus, kalaupun engkau mengikuti aku bukan karena aku sendiri, tapi karena aku mengikut Kristus. Maka dalam berbagai kesempatan yang lain pengajaran-pengajaran Paulus bagaimana dia mengajarkan prinsip-prinsip. Siapa saja, termasuk dalam 1 Korintus pasal 3 itu ya, tentang konflik. Orang bilang golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kristus. Ada perpecahan. Kalaupun saya dan saudara mungkin senang dengan seseorang, kagum dengan seseorang, tapi jangan lupa prinsip ini. Kita mengikuti dia karena dia mengikuti Kristus. Jadi secara sederhananya dalam proses pemuritan, saudaraku, saya ikut siapa? Siapa ini harus membawa saya kepada Kristus. Anda ikut siapa? Siapa itu harus membawa Anda kepada Kristus. Bukan menjadi pengikutnya. Maka saya sering kali katakan kepada kita di mana saja. Jangan pernah pakai istilah kata Pak ini gini. Enggak penting tuh kata Pak itu. Yang penting adalah kata Tuhan apa. Oh Pak A itu suka gini. Enggak penting tuh sukanya Pak A. Yang lebih penting adalah apa yang Tuhan suka dari Anda. Mengikut jejak kaki Kristus berarti meneladani kehidupannya. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, kita coba baca bersama-sama ayat ini, dikatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan baik-baik di sana. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menapaki jejak kaki Kristus, saya katakan itu bukan pilihan. Itu panggilan Anda. Kalau Anda enggak menjalankannya berarti Anda tidak Kristen.
bukan pengikut Kristus. Maka ayat ini mempertegas Anda wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Saudara, kalau saudara memperhatikan jemaat mula-mula, kenapa sekalipun jumlahnya kecil, bukan hanya kecil dalam jumlah, tapi kecil dalam pengaruh. Maksudnya dalam kekuatannya, kualitasnya, tapi kenapa bisa berdampak besar? Karena jemaat mula-mula, jemaat yang benar-benar menerapkan prinsip mengikuti jejak kaki Kristus ini. Tuhan membuat yang sederhana itu, yang kecil itu menjadi dampak yang besar. Bahkan bukan hanya dalam konteks Palestina, termasuk sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena mengikuti jejak kaki Kristus. Saudara dan saya, dimanapun saya dan saudara ada, sebagai apapun engkau, suami, istri, anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Tanpa mengikuti jejak kaki Kristus, namamu tidak lagi Kristen. Tanpa mengikuti jejak kaki Kristus, saya bukan lagi Kristen. Bukan pengikut Kristus. Entah pengikut siapa. Maka mengikuti jejak kaki Kristus itu wajib hukumnya bagi saya dan saudara. Saudara, jemaat mula-mula begitu punya kuasa karena menerapkan itu. Dalam sejarah perkembangan kekristenan, saudaraku, suatu ketika ada tokoh India yang mungkin saudara tahu namanya, kenal sih tidak lah ya, tahu, Mahatma Gandhi. Dia pernah nulis gini, saya minta maaf itu kalau ejaknya saya tidak edit ya, tentang Y-nya kecil ya. Dia bilang gini, Yesus adalah orang yang ideal dan luar biasa. Mahatma Gandhi kagum dengan Yesus. Sangat kagum. Dia juga paling senang membaca khotbah di bukit. Tapi persoalannya, berikutnya dikatakan apa? Tetapi kamu orang Kristen tidak seperti Yesus. Kristus mengagumkan, tapi saya dan Anda tidak mengagumkan. Kristus begitu taat tunduk pada otoritas Tuhan, tapi saya dan saudara tidak taat dan tunduk pada otoritas Tuhan. Kristus begitu mengasihi dan mengampuni, tapi saya dan saudara tidak mengasihi dan mengampuni. Kristus menerima semua orang, tapi saya dan saudara tidak. Kristus begitu mengutamakan kehendak Bapa, tapi saya dan saudara lebih cenderung mengutamakan diri sendiri. Statement Mahatma Gandhi ini juga bisa menjadi koreksi bagi saya dan saudara hari ini. Saudara, saya malu juga sebetulnya. Saya diskusi dengan, kan saya selalu pantau ya, coba berdengar ini dengan pemerintah kita, baik dari kecamatan, dari mana. Ya, jadi pas saya pantau tentang perkembangan, dia bilang oh semoga berakhir. Kemudian saya bilang iyalah semestinya kita masing-masing jaga diri masing-masing, saudaraku. Kemudian dikasih tahu, iya memang Pak kita harusnya menjaga diri, tapi banyak orang yang tidak mau taat. Dia kirimlah contohnya. Dan contoh yang dia kirim itu adalah contoh saudara-saudara kita yang ditangkap di Petamburan kemarin. Aduh, saya malu juga. Kan itu saya. Orang Kristen toh. Seminari Kristen toh. Sudah saya tidak mau katakan mendiskreditkan. Tapi saya mau katakan saudaraku, bagaimana orang kagum kepada Kristus tapi dia tidak kagum dengan kita. Orang kagum dengan Kristus tapi tidak kagum dengan kita. Semestinya ketika saya dan saudara menapaki jejak kaki Kristus, saya kagum kepadamu seperti Kristus. Karena kamu mirip dengan dia. Saudara, kapan dan dengan bagaimana orang tahu Anda saudara pengikut Kristus? Dari mana orang tahu saudara pengikut Kristus?
Kalau hanya karena Anda ke gereja, kita perlu lihat. Semestinya orang tahu saudara dan saya pengikut Kristus karena saya dan saudara meneladani Dia, Kristus. Saudara, minggu lalu khotbah diambil dari sini bukan? Saya akan coba tegaskan, mengingatkan berkaitan dengan ini tentunya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, ini kata-kata ini semua gak menarik, saudaraku. Ini bicara apa? Mengikut aku berarti apa? Menyangkal diri. Saudara, menyangkal itu apakah berarti Anda tidak suka? Kalau sudah bilang sesuatu, Anda suka. Tapi Anda harus bilang gak suka. Siapa yang tidak pengen jadi orang yang berkuasa? Semua orang pengen, itu manusiawi. Tapi Anda harus sangkal itu. Siapa yang tidak ingin hidup dalam kenikmatan dunia ini? Siapa yang tidak pengen? Semua orang pengen. Tapi Anda harus sangkal keinginan itu. Menyangkal diri, memikul salib. Dan itu saya dan saudara lakukan kapan? Sesekali waktu mau Paskah ikut drama pikul salib? Enggak. Sesekali karena mau Paskah latihan puasa sehari? Enggak. Memikul salib, menyangkal diri itu harus kita lakukan kapan? Setiap hari. Saudara, perjalanan kita dalam mengikuti menapaki kaki Yesus itu perjalanan yang menuju kehidupan. Jadi di dalam Tuhan, perjalanan yang saya dan saudara lakukan itu perjalanan yang bukan menuju kematian, tapi menuju kehidupan. Nah, tapi ingat, saudara tidak mungkin hidup kalau tidak mati. Ini prinsip yang orang lain susah terima. Di dalam kekristenan supaya kamu hidup, kamu harus mati. Supaya saya dan saudara mendapatkan satu kehidupan, Anda harus mematikan diri sendiri. Baru hidup baru. Dan Kristus memberikan teladan untuk ini. Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia memberikan teladan bagi kita. Maka setiap hari kehidupan kita itu menyangkal diri, memikul salib. Saudara, saya akan mengakhiri rangkaian perenungan hari ini dengan satu ilustrasi. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu. Ilustrasi ini satu cerita yang dibuat untuk menyampaikan sesuatu pesan. Saudara, mungkin saudara juga pernah melihat ilustrasi ini. Tapi mari kita coba ikuti bersama-sama untuk melihat bagaimana kita. Saudara, suatu ketika ada banyak orang yang sama-sama memikul salib. Masing-masing orang itu ada punya salibnya masing-masing. Ya tentu mungkin tidak sama. Nah, seseorang dari antara yang memikul salib ini ya jalan semuanya, semua jalan. Tapi di tengah jalan, saudara, ya namanya memikul salib. Berat ya. Dia bilang sama gini, Tuhan ini terlalu berat, tolonglah ya potong sedikit. Tuhan tuh baik saudaraku. Oh silakan. Ternyata udah bawa gergaji ya. Potong, dipotong ya, dipotong. Setelah dipotong, dipikul lagi. Mungkin temannya, kamu masih berat, saya udah ringan. Bersiul-siul. Tapi gak sambil menari, karena mikul salib. Oke? Nah namanya salib. Seringan apa aja berat. Saudara, ini berat atau ringan? Pamannya. Bapak Ibu ini berat atau ringan? Ringan ya Bapak Ibu.
Tapi kalau kamu suruh bawa berhari, berjam, berhari, bertahun, gini terus, berat. Ini dipotong. Oh ringan. Tapi setelah jalan lagi, semua berjalan, ngeluh lagi. Tuhan, ini masih terlalu berat, tolonglah. Dipotong sedikit lagi, biar lebih ringan. Perhatikan saudara-saudaraku, yang lain bawa salib juga kok. Yang lain mikul salib juga. Ya, tapi si kawan ini aja ngeluh-ngeluh aja. Udah tadi kasih potong, masih minta lagi nawar potong. Ya Tuhan itu sekali lagi baik saudaraku. Dipotong, oke silakan potong. Kemudian, wah dia lebih ringan bukan? Dia lihat kanan kiri, ya kamu berat, punya saya lebih ringan. Ya dia berjalan sambil bersiul ya karena semua yang lain keberatan, dia ringan. Tiba satu, lihat kanan kiri, wah keberatan itulah saya ringan sendiri. Ya, sampai suatu ketika sampai ke tempat ini. Waduh, bagaimana ini lewatnya? Karena dia ringan, dia duluan ya. Aduh bagaimana lewatnya? Yang berat, yang teman-teman yang lain, yang salibnya masih utuh, semua bisa lewat. Hanya dia sendiri yang gak bisa lewat. Gak cukup. Saudara sekali lagi ini ilustrasi. Saya punya salib. Bapak ibu di rumah punya salib. Keluarga yang lain punya salib. Kecenderungan kita apa Bapak ibu? Orang lain kok mudah ya. Orang lain gak pernah menghadapi masalah seperti kita ya. Tuhan saya terlalu berat, ambillah. Hati-hati Bapak ibu. Saya punya bagian. Bapak ibu punya bagian. Yang lain punya bagiannya masing-masing. Tapi salib itu pas untuk Anda. Salib itu pas untuk saya. Pikulah. Minggu lalu Tuhan katakan apa? Pikulah salib yang kutaruh. Karena salibnya apa katanya? Ringan. Kuknya ringan. Kuknya enak. Bebannya pun ringan. Saudara, saya ingat satu lagu yang sangat populer sebetulnya. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu di rumah tahu lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku sebetulnya. Lagu ini judulnya. Lagu ini kata-kata dalam bahasa Inggris sangat menarik sebetulnya. I have decided to follow Jesus. Saudara tahu ceritanya? Saudara, cerita di balik lagu ini sebenarnya adalah suatu ketika, saya tidak ingat persis tahunnya, ada misionaris dikirim ke daerah, salah satu daerah di India. Daerah ini masih sangat primitif. Sehingga tidak sungkan atau bukan hal yang apa istilahnya mustahil kalau misionaris itu bisa dibunuh. Jadi misionaris itu sudah punya tekad lah, ingin apapun resikonya pergi. Akhirnya pergilah ke salah satu suku di India itu. Sudah sampai di sana sesuatu yang berbeda terjadi. Dari hasil penginjilannya ada keluarga dari satu suku itu, dari suku itu yang menerima Yesus. Keluarga yang menerima Yesus, suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga yang mempengaruhi yang lain. Sudah perhatikan ceritanya. Sampai suatu ketika keluarga, berarti keluarga asli dari suku itu, dipanggil oleh kepala suku. Ditanya, kenapa kamu percaya Yesus? Coba ingkari imanmu. Kalau kamu gak ingkarin maka kamu akan dibunuh. Bukan hanya kamu. Ketika ditantang itu, apa dia bilang? I have decided to follow Jesus. Dia katakan seperti itu. Saya sudah memutuskan untuk saya mengikut Yesus. No turning back.
Gak mungkin. Saya kembali lagi. Saudara, ketika kepala suku itu mengancam lagi, kalau begitu, bukan hanya kamu, keluargamu yang saya akan bunuh. Keluargamu yang saya akan bunuh. Dia bilang apa? Walau sendiri tetap ku ikut. Dia tetap ikut. Ditantang lagi. Dia katakan apa? Salib di depan, dunia di belakang. Saudara, mungkin tantangan seperti orang yang baru percaya ini sekarang saya dan saudara tidak atau belum hadapi. Tapi tantangan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh mengikuti jejak kakinya. Anda tergoda untuk mengikuti dunia ini. Anda tergoda untuk mengabdi kepada dua Tuhan. Anda tergoda untuk mengidolakan yang lain. Tidak kalah besarnya. Maka saudara, ketika Anda menghadapi tantangan itu, Anda harus ambil satu keputusan, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Saya tidak mungkin kembali kepada dunia ini. Saya mau mengikut Engkau. Saya tidak mungkin mengingkari ini. Karena Tuhanlah satu-satunya saya ikuti. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara yang di rumah, dengan sikap doa, saya mengajak menyanyikan lagu ini perlahan saja. Tuhan, saya memutuskan untuk mengikut Engkau, mengikuti jejak kakimu. Sekalipun itu tidak menarik bagi dunia ini, sekalipun juga itu sebenarnya tidak menarik bagi kami, tapi kami ingin mengikuti jejak kakimu. Engkaulah guru kami, Engkaulah teladan kami, Engkau yang kami teladani dalam hidup kami. Katakan pelan-pelan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Buat komitmen barumu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingin sungguh-sungguh mengikut Engkau. Karena saya orang Kristen, sejatinya saya adalah murid-Mu. Seorang murid adalah pengikut gurunya. Tuhan, tolong kami, tolong keluarga kami, supaya kami boleh dengan pasti, jelas, bahwa yang kami ikuti adalah Tuhan. Siapa saja boleh mengajar kami, siapa saja boleh membimbing kami, selama itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan, selama itu masih sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak mengeluh akan setiap salib yang kami pikul masing-masing. Ajari kami untuk memikul dengan setia. Ajari kami menyangkal diri setiap hari, memikul salib, dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan.
Di tengah-tengah tantangan saat ini, musibah yang terjadi, kami juga ingin memperlihatkan kepada dunia sekeliling kami teladan-Mu yang kami ikuti. Tuhan, tolong kami setiap pribadi apapun yang menjadi pergumulan keluarga kami, jangan biarkan kami untuk setengah hati dalam mengikut Engkau, tapi mengikut secara sungguh-sungguh. Bersama-sama sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanmu, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, 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 ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan, dunia di belakang, salib di depan. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Kami mau terus ikut Engkau Tuhan. Kulihat Yesus, ku tak ingkar, Ku tak ingkar, ku tak ingkar Tuhan. ku tak ingkar, Ku tak ingkar, kami tidak mau ingkar Tuhan. ku tak ingkar, Ku tak ingkar. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan terbaik melalui persembahan kita pada hari ini. Persembahan kita hari ini ada dua, satu untuk kas gereja dan untuk sosial gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan persembahan selama kita beribadah di rumah, dapat segera mentransfer ke rekening gereja kita yang ada dalam warta gereja kita, atau dikumpulkan pada saat kita beribadah kembali di gereja ini. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
Jakarta Pusat Minggu 26 April 2020 adalah sebagai berikut. Hamba Tuhan dan Majelis GMI Jakarta Pusat mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada kita semua. Kiranya kita semua setia mengikuti ibadah gereja kita sekalipun secara online, sehingga iman kita terus tumbuh dan ikatan persekutuan gereja kita pun semakin kuat. Minggu ini adalah minggu ketiga Paskah. Tema khotbah GMI Jakarta Pusat minggu ini adalah mengikuti jejak kaki Yesus dengan pembicara Pendeta Sumardi. Sehubungan dengan diperpanjangnya kebijakan PSBB periode kedua yang dimulai dari tanggal 24 April sampai tanggal 22 Mei 2020, maka selama Mei 2020, jemaat masih tetap mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui live streaming atau online, sembari kita menyesuaikan dengan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 ini ke depannya. Tentang hal ini secara rinci akan segera disampaikan melalui surat himbauan kepada seluruh jemaat. Kami berharap semua jemaat dapat memakluminya dan terus berdoa agar kiranya pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu sehingga semua bisa berjalan dengan normal kembali. Selama kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing secara live streaming atau online, maka persembahan baik persembahan syukur, diakonia sosial, misi maupun persepuluhan bisa kita transfer ke BRI nomor rekening 0968 01 013287 534 BRI Johar Baru atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat, atau dikumpulkan per keluarga kemudian diserahkan ketika kita beribadah kembali di GMI Jakarta Pusat. Pada bulan Mei 2020, kelas katekisasi CD dan bimbingan pranikah akan mulai dilaksanakan kembali. Tentang waktu dan metode pembelajaran akan dikomunikasikan Komisi PAK kepada semua peserta katekisasi CD dan bimbingan pranikah. Sehubungan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, maka sebagian besar agenda GMI Jakarta Pusat mengalami penyesuaian. Di antaranya, yang pertama, jadwal konferensi cabang baik PWMI, P2MI, P3MI, dan juga konferensi jemaat akan kita jadwalkan ulang kembali sesuai dengan perkembangan situasi ke depan. Yang kedua, retret GMI Jakarta Pusat yang seyogianya kita adakan di tanggal 21 sampai 23 Mei 2020, kita tunda sampai tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2021, tempatnya tetap di 3G Resort Megamendung, sehingga baik panitia maupun jemaat bisa lebih maksimal dalam persiapannya. Kita terus berdoa minta perlindungan, pertolongan Tuhan, dan berupaya agar kiranya wabah virus corona COVID-19 di Indonesia maupun di dunia segera berlalu. Untuk itu, diharapkan agar kita semua tetap tenang, jangan panik, lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, memperhatikan prinsip social distancing, serta ikut mendukung kebijakan yang diterapkan pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disebut dengan PSBB. Kita bersyukur bahwa dalam masa krisis ini Tuhan mengizinkan GMI Jakarta Pusat untuk ikut berpartisipasi bagi masyarakat, baik melalui PWMI yaitu dengan membuat APD bagi para medis yang membutuhkan, P3MI membagi masker dan hand sanitizer di sekitar gereja, dan Komisi Diakonia Sosial membagi sembako baik bagi jemaat maupun masyarakat sekitar gereja. Terima kasih atas keterlibatan kita semua. Gereja kita tetap merencanakan partisipasi berikutnya. Bagi jemaat yang hendak terlibat bisa menghubungi Komisi Diakonia Sosial gereja kita. Kiranya apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Agar setiap jemaat langsung bisa menerima video ibadah live streaming atau online dan video kegiatan-kegiatan GMI Jakarta Pusat lainnya yang diupload di YouTube, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Demikianlah Nafiri GMI Jakarta Pusat minggu ini. Untuk informasi Nafiri selengkapnya bisa dibaca dalam Nafiri kita minggu ini yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Immanuel. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya di rumah masing-masing? Harapan saya semua kita sukacita dan terus saya berdoa supaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan juga setia mengikuti ibadah kita setiap hari Minggu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita dalam warta atau nafiri kita minggu ini. Yang pertama Bapak Ibu, sebagaimana diumumkan tadi bahwa ada beberapa agenda gereja kita yang kita akan reschedule lagi. Di antaranya tentang konferensi cabang, PWMI, P2MI, P3MI, termasuk konferensi jemaat. Kita akan reschedule. Nanti kita lihat ke depan akan kasih pengumuman menyusul. Yang kedua untuk acara adik-adik kita yang seyogianya diadakan bulan Mei ini tanggal 21 sampai 23, Bapak Ibu di reschedule tahun depan.
Tapi jangan khawatir, tempatnya tetap sama di 3G Resort, dan Bapak Ibu panitianya juga tetap sama. Cuman tanggal dan tahunnya diganti. Jadi 13 sampai 15 Mei 2021, dan ini sudah confirm ke pihak 3G Resort. Jadi Bapak Ibu, saran saya, Bapak Ibu bisa nabung mulai sedikit-sedikit sekarang, jadi nanti tahun depan sudah tinggal ringan. Doakan supaya semua berjalan dengan lancar. Tentang aktivitas-aktivitas yang lain minggu depan, Bapak Ibu, tentang ibadah minggu kita juga, sampai minggu ini saya belum bisa secara pasti mengumumkan, tapi saya coba usahakan nanti cari info sedapat mungkin. Nanti tengah-tengah minggu kita akan sampaikan kepada jemaat apakah kita sudah bisa bertemu di gereja atau masih tetap online. Jadi kita nanti tunggu beritanya, dan harapan kita semuanya wabah ini cepat berlangsung, dan Bapak Ibu juga ambil peran yang sangat penting supaya Bapak Ibu juga boleh mengikuti aturan yang diberikan pemerintah untuk PSBB. Kita di rumah saja sehingga semua boleh cepat berlalu. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk bangsa ini, dan kita juga akan boleh mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Allah kami yang hidup. Allah kami yang bukan hanya menebus kami, tapi memberikan contoh teladan bagi kami tentang bagaimana seharusnya kami hidup. Ajari kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, meneladani hanya Engkau saja dalam hidup kami, yang kami jadikan contoh dan teladan. Tuhan, pagi ini kami ingin berdoa buat kondisi bangsa negara kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong, memimpin pemerintah kami. Beri kepada mereka semua hikmat bijaksana-Mu untuk boleh mengatasi wabah ini. Dan kami seluruh segenap elemen bangsa, elemen masyarakat juga, untuk kami bisa ambil bahagian sesuai dengan keberadaan kami masing-masing. Sehingga ketika kami taat, kami bisa diatur dengan baik, maka wabah ini akan cepat berakhir. Kami berdoa untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhanlah yang memeliharakannya. Ada beberapa saudara kami yang sedang sakit, Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam pemulihan juga. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, untuk jemaat-jemaat dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhanlah yang menolong, dan kami memberkati setiap keluarga demi keluarga, supaya senantiasa damai sejahtera-Mu, pemulihan-Mu melanda setiap keluarga kami. Dengan wabah ini, kami semakin dekat satu yang lain dalam keluarga. Kami bisa membangun mesbah keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami terus memberkati bangsa kami, memberkati daerah kami, memberkati tempat di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan terus yang bekerja. Kami terus rindukan Tuhan, kami bisa bertemu kembali di gereja bersama-sama. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami, supaya waktu ini tidak terlalu panjang, sehingga kami bisa bertemu bersama-sama. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk persembahan yang barusan kami berikan. Biar persembahan ini juga boleh Tuhan menjadikan persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami menyadari Tuhan bahwa seluruhnya yang ada pada kami ini adalah pemberian-Mu, yang sudah selayaknya untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pimpin kehidupan kami, supaya ibadah ini kami tindak lanjuti dalam hidup kami, untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, mengikuti jejak kaki-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang di rumah, mari arahkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Dengan iman yang sungguh-sungguh terimalah berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itu dalam memberkati kehidupanmu, itu dalam memampukan saudara dan saudara untuk mengikuti jejak kaki Kristus dari hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin.